Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Safi Ramadan, Semarak Virtual Ramadan min 1 Temanggung. Pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema yang berjudul kehidupan setelah kematian. Kita memahami dan kita meyakini bahwa ada kehidupan setelah kematian kita. Tapi sebelumnya kita harus meyakini bahwa Allah sendiri telah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 185 yang berbunyi kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan mengalami kematian. Entah itu kapan, di mana, dalam kondisi apa, siapapun dan dimanapun semua akan mengalaminya. Kematian merupakan sebuah jembatan untuk dua kehidupan, yaitu kehidupan dunia dan kehidupan akhirat, dan orang pasti akan mengalaminya. Maka dari itu saya akan mengungkapkan bukan kehidupan dalam kematiannya, tapi kita akan membahas tentang bagaimana cara kita menghadapi kematian. Tapi sebelumnya saya akan sedikit bercerita tentang sebuah cerita di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab, yaitu Amirul Mukminin pada waktu itu, setiap subuh beliau mengimami jamaah, kemudian beliau suatu ketika pulang dari sholat subuh berjamaah, beliau bertemu dengan sahabat Mu'adz bin Jabal. Kemudian Amirul Mukminin berkata kepada Mu'adz bin Jabal, "Hai Mu'adz, bagaimana kabarmu hari ini?" Mu'adz berkata, "Alhamdulillah ya Amirul Mukminin, pagi hari ini saya masih membenci sesuatu yang hak. Saya mencintai sesuatu yang saya mencintai fitnah. Saya memiliki apa yang Allah tidak miliki. Saya sholat tanpa wudhu." Seperti itu jawaban Mu'adz. Tentu saja jawaban Mu'adz ini membuat Umar bin Khattab menjadi merah pada mukanya. Bukan karena satu jawabannya nyeleneh, dua jawabannya di luar syariat. Kemudian Umar tanpa membalas, beliau langsung pergi pulang untuk mengambil buku yang beliau karang yang dinamakan buku Dustur Umar. Dan beliau akan diambil dari buku itu, kemudian hukuman apa yang pas untuk Mu'adz bin Jabal yang telah mengatakan seperti itu. Nah, beliau langsung bergegas pulang. Sebelum pulang, beliau bertemu dengan Ali bin Abi Thalib, sahabat Nabi, juga menantu Nabi yang terkenal dengan pintunya ilmu. Ali sudah mengetahui ada apa gerangan Umar dengan muka yang merah padam, pasti ada sesuatu yang mencurigakan. Kemudian Ali bertanya kepada Umar, "Ya Amirul Mukminin, ada apa engkau?" Umar berkata, "Aku jengkel kepada Mu'adz." "Kenapa Mu'adz?" "Aku bertanya baik-baik kepada Mu'adz, 'Hai Mu'adz, apa kabarmu hari ini?' Tapi apa jawab dia? Jawab dia, 'Aku pagi hari ini dalam keadaan sehat dan aku tetap membenci sesuatu yang hak.'" Langsung Ali menjawab, "Itu betul Umar bin Khattab." "Betul bagaimana Ibnu Thalib?" "Ya, yang dikatakan Mu'adz adalah betul, karena Mu'adz mengatakan membenci perkara yang hak, dan perkara yang hak itu adalah kematian. Dan pada dasarnya manusia kalau ditanya tentang kematian pasti mereka akan mengatakan tidak. Dan mereka sebenarnya membenci kematian karena mereka telah senang dengan kehidupan dunia ataupun merasa tenang dengan kehidupan dunia. Dan itu membuat sesuatu yang hak menjadi mereka benci." "Betul," kata Mu'adz. Kemudian reaksi Umar, beliau ngangguk-ngangguk. "Begitu ya Ali?" "Ya." Kemudian yang kedua,
Katanya dia itu mencintai fitnah. Apa itu betul? Ya, apa yang dikatakan Mu'ad itu juga tidak salah. Karena Mu'ad mempunyai anak dan istri. Dan Allah telah berfirman, inna auladakum wa azwajakum fitnah. Dan anak dan istri itu sangat kita cintai. Dan itu adalah fitnah bagi kita. Itu adalah betul. Kita tidak mungkin akan tidak mencintai anak dan istri kita, karena mereka adalah anak adalah generasi penerus kita, dan istri adalah tempat di mana kita akan beristirahat dan bersama-sama mengarungi kehidupan. Umar mendengar jawaban itu, dia pun semakin paham, mengangguk. Ada lagi ya Amirul Mukminin, kata Ali. Ada. Dia mengatakan dia sholat tanpa wudhu. Apakah itu juga betul? Ya, yang dikatakan Mu'adiyah salah. Umar sambil menatap tajam Sayyidina Ali, dia mendengarkan. Sayyidina Ali berkata, yang dikatakan Mu'ad benar. Karena sholat itu adalah doa. Dan kita membaca sholawat adalah kita berdoa. Dan membaca sholawat pun tidak harus dengan berwudu. Dimanapun, kapanpun kita dapat bersolawat kepada Nabi dan tanpa ada wudu, dan itu pun diberi pahala oleh Allah. Barang siapa bersolawat kepada Nabi satu solawatan, maka Nabi akan membalasnya dengan 10 solawatan. Dan di situ tidak disyaratkan untuk berwudu. Mengangguk-angguk lagi Umar, dan dia semakin hilang rasa jengkelnya. Kemudian satu lagi penasaran, sebentar Ali, masih ada satu lagi yang membuat aku tidak percaya dengan kata-kata Mu'ad. Ya, apa Sayyidina Umar? Apa Amirul Mukminin? Dia mengatakan bahwa dia mempunyai apa yang Allah tidak punyai. Kita itu sebagai hamba apa yang kita punyai? Allah sudah berfirman lillahi ma fis samawati wal ard. Tapi kenapa Mu'ad mengatakan bahwa dia mempunyai dengan di bumi yang Allah tidak mempunyai di langit? Ali sambil tersenyum mengatakan, itu juga tidak salah, itu benar Sayyidina Umar Amirul Mukminin. Benarnya di mana? Kata Umar. Benarnya bahwa Mu'ad mempunyai anak, istri dan orang tua. Dia mempunyai itu di bumi, tapi Allah tidak. Allah tidak diperanakan dan Allah tidak mempunyai anak. Maka benar apa yang dikatakan Mu'ad, bahwa dia mempunyai yang di bumi dan yang Allah tidak punyai, karena dia punya anak, punya istri, punya orang tua. Jadi yang dikatakan Mu'ad itu tidak salah Amirul Mukminin. Setelah mendengar jawaban yang keempat ini, Umar bin Khattab mulai lega dan dia mulai paham apa yang dikatakan Mu'ad. Kemudian beliau menepuk pundak Sayyidina Ali dan mengatakan, alhamdulillah Ali, kalau seandainya tidak ada engkau, niscaya aku tidak paham apa yang dikatakan Mu'ad bin Jabal. Para pemirsa, dari sepenggal cerita tadi dapat kita ambil satu kata-kata Mu'ad yang pertama kali, bahwa beliau mengatakan aku membenci sesuatu yang hak, dan itu diartikan oleh Sayyidina Ali adalah kematian. Seperti halnya yang kita bahas, kematian itu memang hak dan semua orang akan mengalaminya. Nah, maka Nabi Muhammad pernah bersabda, al-kaisu man dana nafsahu wa alima lima ba'dal maut, wal ajizu man tabi'a nafsahu wa manna 'ala Allah. Nabi bersabda, orang yang cerdas adalah orang yang rendah diri dan beramal untuk kehidupan setelah mati. Sedangkan orang yang lemah adalah orang yang mengikuti dirinya pada hawa nafsunya dan berangan-angan watamana Allah, dan berangan-angan atas Allah. Semoga Allah mengampuni, tapi dia sendiri tidak pernah melakukan kebaikan. Itu adalah al-ajiz. Tapi kalau orang yang cerdas, dia selalu beramal dan mengharapkan ridha Allah. Dan amalnya itu sebagai bekal setelah dia mati. Nah, dari itu
maka kita akan ambil 3 tip untuk menghadapi kematian. Walaupun nanti secara singkat, semoga nanti bermanfaat. Pertama, tip yang pertama adalah al-a'malu sholih. Beramal soleh. Beramal soleh yang hanya mengharapkan kepada ridha Allah dan mengharapkan bertemu dengan Allah di surga. Dan beramal soleh ini meninggalkan kesyirikan, seperti halnya firman Allah, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadihi abadan. Barang siapa yang mengharapkan bertemu Tuhannya, maka hendaklah ia melakukan amal soleh dan jangan menyekutukan ibadah terhadap Tuhannya dengan sesuatu apapun. Maka amal soleh ini jalan kita untuk bertemu dengan Allah di surga. Maka dengan itu, amal soleh itu amal yang bagaimana? Amal yang berkebaikan, amal baik yang hanya mengharapkan ridha Allah dan jauh dari sifat-sifat yang selain Allah, seperti riya, sum'ah, pamer, kan, sombong, mengandalkan amalnya, itu ditinggalkannya dan hanya mengharapkan ridha Allah. Di mana amal itu tidak tertuju pada manusia, tidak tertuju pada benda dan selainnya. Amal yang benar-benar karena Allah, itulah nanti akan diterima Allah. Amal apapun, amal soleh apapun, semua ditujukan hanya kepada Allah. Maka di situ kita akan mendapat ridha Allah dan termasuk amal yang bagus. Seperti hanya Syekh Sahal As-Sauri, beliau mengatakan al-amalu sholih makana kholian minariya muqayyidan bisunnah. Amal soleh adalah amal yang sunyi, kholian, sunyi dari riya, pamer, dan diikat dengan tuntunan sunnah. Amal soleh yang tuntunan sunnah, yang mengikuti sunnah Nabi dan terlepas dari riya. Tidak ada tendensi apapun kecuali hanya mengharap ridha Allah. Itu adalah amal yang soleh. Kemudian Mu'adz bin Jabal pun pernah mengatakan, qala Mu'adz al-amalu soleh fihi arba'atu asya. Mu'adz berkata bahwa amal soleh itu terdiri dari empat sesuatu yang mengikat amal soleh tadi. Satu, al-ilmu, dengan ilmu. Jadi kita beramal soleh itu kita didasari dengan ilmu yang ada tendensinya. Nabi pernah melaksanakan, para sahabat telah melaksanakan, para tabi'in melaksanakan. Itu adalah amal soleh. Yang kedua, niat. Kita beramal soleh tidak pernah niat, sama juga tidak ada hasilnya. Satu, ilmu pengetahuan. Yang kedua, niat. Yang ketiga, wasobru, sabar, wal ikhlasu, sabar kemudian ikhlas. Sabar dalam melaksanakan amal soleh, karena sabar itu nanti kita, seandainya kita akan berperinci, sabar itu ada sabar dalam beribadah, sabar dalam beramal soleh, sabar dalam menghadapi cobaan. Dan ini sabar dalam melaksanakan amal soleh, itu juga termasuk kunci dalam kita melaksanakan amal soleh. Yang keempat adalah ikhlas. Dalam melaksanakan amal soleh, kita selalu ikhlas tanpa mengharapkan apapun kecuali mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, murni karena Allah. Nah, itu yang akan bisa menjadi bekal kita untuk menghadapi kematian kita besok. Kemudian yang kedua, menjauhi perbuatan-perbuatan tercela. Perbuatan yang tercela, perbuatan yang dilarang oleh syariat agama, itu kita jauhi. Baik yang haram, makruh, kalau bisa yang mubah. Tapi paling enggak yang haram kita jauhi. Maka itu sebagai berhati-hati kita dalam melaksanakan ibadah atau melaksanakan kehidupan kita. Menjauhi perbuatan-perbuatan tercela seperti ghibah,
mengolok-olok orang, menggunjing orang, menjelek-jelekan orang, itu adalah perbuatan-perbuatan tercela. Maka kita jauhi perbuatan-perbuatan tercela itu sebagai jalan kita untuk menghadapi kematian. Karena beda dengan orang-orang yang memang ulama-ulama jalud, orang-orang yang soleh, yang beliau-beliau tidak hanya menghindari perbuatan tercela yang diharamkan, tapi juga yang dimakruhkan, bahkan sesuatu yang dimubahkan pun mereka hindari. Seandainya sesuatu yang mubah itu bisa melalaikan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya apa? Contohnya kita bermain lama-lama dengan HP. Boleh juga, dan itu boleh. Tapi ketika kita berlama-lama bermain dengan HP, maka hati kita bisa melalaikan kepada Allah. Itu juga menjadi sesuatu yang tidak boleh, karena bisa melalaikan. Tapi kalau sesuatu HP itu menjadi sarana kita mendekatkan diri kepada Allah, maka itu akan menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi kita. Nah, seperti itu. Sesuatu yang makruh, makan berlebihan itu adalah makruh, itu ditinggalkan. Maka banyak para ulama-ulama dahulu yang demi mendekatkan diri kepada Allah, mereka melakukan riyadhah atau tirakat. Seperti hanya tidak makan nasi, mereka makan ngerobot, bahkan ada yang mutih hanya makan nasi. Itu sebagai sarana mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah, agar hati mereka menjadi bersih dan lebih kepada mendekatkan Allah untuk beramal soleh sebagai bekal mereka setelah kematian. Nah, di sini kita dapat ambil apa yang kita mampu. Kita dapat lakukan contoh-contoh dari ulama ussoleh, apa yang kita mampu. Di situ sebagai bekal kita untuk menghadapi kematian. Kemudian yang terakhir adalah senantiasa kita, tip yang terakhir untuk menghadapi kematian, segeralah kita bertobat. Apabila kita menghadapi atau melakukan sebuah kemaksiatan atau perbuatan yang tercela, maka segeralah kita bertobat. Bertobat kepada Allah kalau seandainya itu berkaitan dengan hablullah, hubungan kita dengan Allah. Dan seandainya itu berkaitan dengan hablum nas, maka bersegeralah kita minta maaf dan minta keikhlasan yang kita rugikan sama manusia. Itu karena sebuah Syekh Ahmad Ad-Dadiri berkata, wajaditi taubata lil auzari la tai'asan an rahmatil ghaffari. Perbaharui tobat kita untuk segala sesuatu yang dosa-dosa yang kita lakukan, dan jangan putus asa dari rahmat Allah, karena sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun. Bertobat dari hubungan dengan Allah apa sepertinya? Contohnya, kita tidak melaksanakan, lupa melaksanakan sholat, maka kita harus mengqadhonya dan beristighfar dan tidak mengulangi lagi. Itu adalah hubungan kita dengan Allah, tapi tidak diulangi lagi kecuali lalai, karena memang manusia adalah sifatnya lalai. Nah, dengan seperti itu kita sering bertobat, kita sering istighfar, kita sering mengakui kesalahan-kesalahan kita setiap hari. Itu juga termasuk jalan kita dalam menghadapi kehidupan setelah kematian. Karena dalam kematian Nabi bersabda, idza mata ibnu Abdama inqata amaluhu ila min salasin, sedaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bih au walatin sholihin yad'ullah. Yang dapat membawa kita dalam kehidupan setelah kematian di alam kubur, karena pertama kita di alam kubur adalah satu, sedekah jariyah, dua, ilmu yang bermanfaat.
Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang kita lakukan, yang ilmu tadi didapat dari guru kita kemudian kita lakukan. Itulah ilmu yang bermanfaat. Dan muntafa' bih itu akan lebih bermanfaat lagi, yang dapat kita amalkan dan kita tularkan atau kita berikan kepada orang lain. Itu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, waladin solihin yatullah, anak soleh yang selalu mendoakan kepada kita. Itu yang dapat ikut dalam kehidupan setelah kematian kita di alam kubur. Selain itu tidak dapat. Harta benda kita tidak mungkin kita akan masukkan. Istri, anak nggak mungkin akan ikut masuk ke dalam kubur. Tapi tiga itu yang akan ikut kita. Anak soleh, apa yang diikut anak soleh? Doanya. Doa anak soleh yang selalu kita harapkan di alam kubur. Maka untuk mencetak anak-anak soleh, kita juga harus selalu berdoa untuk mendapatkan atau menjadikan anak-anak kita soleh. Dengan cara apa anak-anak kita menjadi soleh? Satu, dekatkanlah anak dengan agama. Dari mulai dini, dekatkan dengan dasar-dasar agama. Dekatkan dengan orang-orang yang mencintai agama. Maka insya Allah anak itu akan menjadi anak yang cinta agama, yang tidak lepas dari agama. Dan insya Allah anak itu akan menjadi anak soleh yang senantiasa mendoakan kita nanti kelak kita setelah tidak ada di dunia. Itu kesimpulannya dari paparan yang kami sampaikan adalah bahwa jalan kita menghadapi kematian untuk melanjutkan kehidupan setelah kematian. Satu, beramal soleh. Dua, menjauhi perbuatan-perbuatan tercela. Yang ketiga, segeralah bertobat ketika kita melakukan kesalahan, baik kepada Allah ataupun kepada sesama manusia. Semoga dengan seperti itu kita akan menjadi orang yang siap untuk menghadapi kehidupan setelah kematian. Dalam kitab Sulam Taufik, Sayyid Muhammad Abdul Al-Jurjani mengatakan, "Wa ta'akkada li istidadi lil maut ayat ahdada li liqaihi bi fi'lil a'malis sholih wastinabil a'malil qabihah wal mubadarati ila taubati al mutawaffirati li syuruti wa hi al ikla'u anidzunubi wa nadbu alaihi wa tasmimu ala atamil audi ilaihi wa ruddal madalim ila aliha wa qada'u nahwis sholati wa shaumi wasti'lalun min nahwi ghibatin wa qadafin." Beliau mengatakan sangat dianjurkan mempersiapkan diri menghadapi kematian dengan menjalankan atau mengerjakan amal-amal soleh, menjauhi perbuatan-perbuatan yang tercela, bersegera bertobat untuk memenuhi syarat-syaratnya, yaitu melepaskan diri dari dosa, menyesal atas dosa yang dilakukan, dan bertekad untuk tidak mengulanginya, serta mengembalikan kezaliman yang dilakukan kepada orang yang berhak, mengqadha semisal sholat, puasa, serta meminta halal dari perbuatan semacam menggunjing dan menuduh zina. Itu dasar atau tendensi kita dalam menghadapi kematian. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga kita dapat melaksanakan sekemampuan kita. Kita akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.